melihat orang nyanyi di gereja gitu kan, aku tahu gitu, dan pengennya tuh ikut mama gitu. Jadi dikasih kebebasan ya anak? Tentu tidak. Tentu tidak ya. Papa tuh garis keras ya, gitu. Tentu tidak. Jadi aku kelas 1 sampai kelas 4 SD tuh aku sekolah di Al-Azhar. Tahun 95 kita kecelakaan sekeluarga. Papaku meninggal. Nah, sejak papaku meninggal, umur 9 jalan 10 tahun. Langsung lah aku sebut mereknya Adele, ya kan? Oh, iya. Nah, bisa nyanyi, mohon maaf, ini lagu yang gue prepare gitu kan, ini yang udah gue siapin, ini apa istilahnya peluru gua gitu kan, udah gue siapin. Shalom, kembali lagi dalam acara Best Talk di Gereja Best. Hari ini kita kedatangan tamu yang gak kalah luar biasa dari tamu-tamu yang sebelumnya. Hari ini kita hadirkan Kak Regina Indonesian Idol. Yeay, welcome Kak. Terima kasih. Gimana hari ini pelayanan 3 kali loh Kak Regina di Gereja Best. Luar biasa, makanya dapat piring ya. Iya. Kalau 3 kali. 4 kali dapat piring, 3 kali. Tapi luar biasa, happy banget bisa dikasih kesempatan untuk bisa melayani, menceritakan hidup saya, ya my spiritual journey lah sama Tuhan. So happy, Nah mungkin ada nih jemaat Best yang mungkin belum tahu siapa sih Kak Regina nih, siapa sih terus menang di Indonesian Idol yang mana sih, mungkin bisa dikenalin dulu dirinya Kak Regina. Halo, saya Regina Vanova, orang Bekasi. Orang Bekasi, dan ya puji Tuhan mempercayakan saya bisa memenangkan ajang pencarian bakat di tahun 2012 Indonesian Idol season yang ke-7. Season yang ke-7. Ya. Mungkin saya mau tanya dulu nih Kak Regina, awalnya kok bisa nyanyi itu gimana ceritanya? Sebenarnya kalau bisa nyanyi ya gimana ya, tahu juga ya. Pokoknya dari kecil. Dari kecil emang harus nyanyi kata mama. Dan kalau kayak akhirnya professionally nyanyi itu lulus SMA, karena keadaan keluarga yang terbilang cukup memprihatinkan saat itu, jadi aku rasa kayaknya egois banget gitu kalau aku tuh memaksakan untuk orang tua aku tuh menguliahkan aku gitu. Karena Regina ini anak berapa ya? Anak pertama dari 3 bersaudara. Ya bapaknya. Sementara adik-adik aku masih kecil-kecil, masih perlu biaya lah gitu. Jadi sejak lulus SMA aku udah mulai nyanyi di kafe. Jadi udah langsung, ya dibilang self support banget juga enggak, tapi ya at least sudah meminta uang jajan lah sama mama. Udah mandiri lah. Gitu. Oke. Terus sebelumnya gimana sih perjalanan Kak Regina dengan Tuhan gitu? Apakah dari dulu emang udah Kristen, terus udah pelayanan juga atau gimana? Awalnya saya bukan Kristen, jadi mamaku dan papaku menikah beda agama. Papaku haji, papaku Kristen. Cuman memang dari kecil itu tuh kayak kalau melihat papaku ke gereja, mungkin karena aku suka nyanyi ya. Jadi aku tuh melihat orang nyanyi di gereja, gitu kan, aku tahu gitu. Dan pengennya tuh ikut mama. Gitu. Jadi dikasih kebebasan ya anak? Tentu tidak. Tentu tidak ya. Papa tuh garis keras ya. Gitu. Tentu tidak. Jadi aku kelas 1 sampai kelas 4 SD tuh aku sekolah di Al-Azhar. Gitu. Jadi memang I was born as a Muslim gitu, tapi ya puji Tuhan, gak puji Tuhan juga sih, maksudnya gini, tahun 95 kita kecelakaan sekeluarga. Papaku meninggal. Nah, sejak papaku meninggal, umur 9 jalan 10 tahun. Oh, itu papa meninggal di kecelakaan itu? Di kecelakaan itu. Nah, sejak itu langsunglah mamaku buru-buru ya kan menyelamatkanlah kedua anaknya. Waktu itu aku cuma berdua bersaudara. Dua bersaudara. Akhirnya ya karena memang kayak aku bilang tadi, dari kecil memang udah seneng nyanyi, dan kalau mamaku tuh suka colongan pasang lagu-lagu gereja kalau aku lagi keluar dinas gitu, pasang lagu-lagu gereja lalu sekolah minggu gitu. Jadi aku suka nyanyi lagu-lagu gereja gitu. Udah sedikit banyak tahu lah tentang sekolah minggu gitu. Akhirnya long story short jadi Kristen. Dan berarti pilihan sendiri ya jadi Kristen itu? Ya bisa dibilang pilihan gak pilihan ya, karena maksudnya nggak tahu mesti kemana kan. Masih cuman yang terdekat waktu itu Kristen. Ya yang terdekat adalah ya karena mamanya Kristen, jadi ya aku ikut mama. Udah setelah itu ya baru seiring berjalannya waktu ya menemukan Tuhannya ya dengan sendirinya lah ya, kayak gitu. Baru experience God-nya tuh ya sendiri gitu. Panjang juga ya ceritanya, berarti dari
makannya kalau Nggak cukup ya? Ini nggak cukup ini. 2 hari 2 malam. Iya, nggak cukup, nggak cukup. Kalau ngomongin kebaikan Tuhan ya pemerintah ya, pasti nggak akan cukup, nggak bisa habis lah pasti. Oke. Ya, saya sendiri juga dulu punya pengalaman yang sama dalam pengertian kita juga dulu bukan Kristen. Saya sendiri juga dulu bukan Kristen, tapi memang kalau kita itu sudah dipilih oleh Tuhan, bagaimanapun ceritanya, pasti ada jalan untuk kita itu ketemu dengan Sama Tuhan Tuhan. Yesus. Amin. Nah, sebenarnya bagian terpentingnya itu bagaimana kita tetap mempertahankan iman kita, Betul. ya. Bagaimana kita tetap dalam kesulitan, jatuh bangun, ya kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Itu yang paling penting sampai kemudian pada akhirnya kita mengambil bagian dalam pelayanan, ya Regina di dunia musik, ya, praise and worship, kami di pengajaran, firman Tuhan, itu semua adalah bagian dari pelayanan kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita terus menerus melayani Tuhan. Yes. Kalau dari Pak Roy, Saya lihat sesuatu yang sangat excited ya kalau saya lihat dari perjalanan hidup dari Regina, dan saya lihat kalau seseorang itu dari awal dia memang hidupnya udah sulit. itu adalah waktu yang tepat ya. Awal yang tepat. Jadi kadang-kadang apa Tuhan bawa seperti itu membuat orang itu tough, Iya. kuat gitu. Nah, dan saya senang karena akhirnya Regina itu bisa mewarnai dunia musik rohani di Indonesia, di mana lagu-lagunya yang saya tahu itu udah banyak sekali itu bisa membuat orang itu dalam keadaan tanda kutip lagi sulit. Jadi bisa Dengan ujian, menguatkan. iya seperti itu. Amin. Tuhan pada glory. Nah, nyambung soal situasi yang tough atau situasi yang sulit. Nah, kita ini kan tahunya Kak Regina ini kan pemenang Indonesian Idol season 7. Tapi kan kita nggak tahu perjuangannya Kak Regina bisa sampai di titik itu gitu. Bisa diceritain nggak? Tadi saya dengar sedikit sih kesaksiannya. Ternyata Kak Regina ini udah 6 kali ya ikut Indonesian Idol, tapi baru berhasil ke yang ke-7 ini. Iya. Bisa diceritain dulu ya. Jadi awalnya tuh tahun 2003, aku tuh ngikutin American Idol seasonnya Ruben Studdard sama Clay Aiken. Oke. Nah, juara 3-nya itu penyanyi cewek agak gemuk, namanya Kimberly Locke. Oke. Terus aku tuh mikir, nih kenapa sih di Indonesia tuh nggak ada ajang pencarian bakat yang kayak gini yang bisa nerima cewek tuh bertubuh. Iya. Soalnya image Gempal. Indonesia kan fisiknya cewek harus sempurna gitu kan. Padahal singing competition. Ya bukan model, Iya, bukan model gitu. It's a singing competition. Jadi menurut aku tuh kayak gak make sense. Jadi akhirnya kayak berharap ada ajang serupa juga di Indonesia. Tada, 2004 Ada Indonesia. nongol lah Indonesian Idol. Itu yang pertama ya? Yang pertama, aku ikutan karena nggak pernah sebelumnya ikut festival nyanyi model kayak begitu, nggak pernah. Jadi datanglah sampai di lokasi itu jam 9 pagi, which is orang udah ngantri dari jam 4. Jam 4 pagi. Dari jam 4 pagi. Jadi, aduh, ini antrian, ini serius nih. Sebanyak Kayak, ini. iya, emang kayak gini ya kalau Kalau aku audisi bener-bener gitu. punya basic Pengalaman. apapun tentang mengantri audisi gitu. Dan akhirnya nyampe jam 9 pagi, saya baru nyanyi itu jam setengah 6 sore. Baru audisi. Seharian gitu. Seharian. Dari ada make up dikit sampai lodoh. Sampai udah nggak ada gambarnya. Saya sebagai wanita tahu perasaan itu. Baju udah dekil, udah nggak layak lah untuk kayak udah nggak Gak sempat proper. makan juga ya kayaknya karena Itu ngantri. pokoknya mau pipis pun nggak bisa. Jadi untung saya kan bawa beberapa pasukan ya, ada oma saya waktu itu almarhum, ada mama, ada tanteku nganterin audisi. Jadi jadi tolong jagain spot aku. Oh, iya. Antrinya Panjang. gitu. Jadi long story short yang nggak masuk. Season yang kedua coba lagi penasaran, nggak masuk. Season 3 coba lagi penasaran, nggak masuk, dan seterusnya sampai akhirnya yang ke 7 yang kayak saya cerita tadi. Justru di yang ke-7 tuh aku udah gak kepengen sama sekali ikutan Indonesia Idol. Karena kayak ngerasa gue udah tahu bakal berhentinya di mana, udah menakar Indonesia Idol sama gue, udah deh. Kayak gitu, kayak udah gak mungkin bisa masuk gitu kan, udah. Tapi waktu itu ada temen aku yang lagi magang di Fremantle yang punya license-nya Idol seluruh dunia ya. Nah, dia bilang, "Gin, gue ada special hunt nih, lo mau nggak ikutan?" Enggak, gue udah tau gue gak bakal masuk, udah gak usah lo. Udah langsung ngomong kayak gitu ya? Langsung patahin saat itu juga, tidak, gue gak mau ikut Indonesian Idol, langsung gitu. Terus akhir tahun dia ajakin saya lagi, "Gin,
nih gue ada special hand nih, lo gak perlu ngantri sama ribuan orang. Enggak ya, gue gak mau. Gue bilang Udah gak usah lo tawar-tawarin gue lagi, kecuali lo bisa langsung kasih gue ketemu juri artis. Gue bilang gitu, ya kan? Ya kagak lah, lo pikir gue siapa dengan kayak gitu. Jadi kayak tetap lo ada ngantrinya dulu nih dari awal gitu kan. Gak usah, gue gak mau. Udah kayak gitu. Terus akhirnya kok bisa mau? Nah, Januari 2012 tanggal 26. Ih, masih ingat banget loh. Oh, aku ingat every detail tentang Idol yang 2012 itu. Oke. Dan itu aku posisi lagi di kantor, waktu itu lagi sepi job nih nyanyi di kafe. Jadi beralih profesi jadi seorang marketing. Terus Marketing kantoran gitu kan? marketing kantoran, Oh, kantoran, iya. Oke. Terus dan jam 3 sore temanku yang persisten ini menelpon aku lagi, Gin, terakhir nih gue tawarin lo mau ikutan nggak special hunt-nya Indonesian Idol? Oke. Imanku terguncang. mulai goyang, tunggu ya, gue tanya tante gue dulu sih, karena waktu itu yang masukin ke kantor itu tanteku. Oh gitu. Oke. Nah, jadi butuh izin. Aci, aku panggil tante ke Aci. Ci, ini ada audisi idol nih, boleh nggak Ina izin? Audisi, karena dia tahu ponakannya Udah berkali-kali nggak pernah masuknya kan. Udah akhirnya jalanlah dengan baju kerja ya kan, kemeja, blazer, celana bahan, nggak ada sama sekali, nggak ada persiapan mau audisi. Jalan ke RCTI naik motorku dari Pasar Semanggi ke Kebonjeruk. Kan naik motor nyampe, terus ketemulah dengan salah satu vokal director yang luar biasa di Indonesia, namanya Kak Irfanat, yang kebetulan aku udah kenal udah lama gitu. Dan dia bilang, ngapain lagi lo kesini? Sampai hafal ya. Ya Kak, kali aja tahun ini ya. Aku bilang gitu sama dia. Ya udah, siapa lagu Indonesia? Karena dia tahu kelemahanku adalah lagu-lagu Indonesia. Gitu. Akhirnya begitu audisi, nyanyi lagu Indonesia. Lagu Indonesia, matilah ini, gimana ini? Gak kepikiran apa-apa kan, karena gak ada persiapan juga. Sama sekali gitu. Akhirnya aku nyanyilah Cintakunya Mas Krisya. Oke. Which is nggak ada menunjukkan suara bagus dan segala macam, nggak sih, kayak standar gitu. Biasa aja gitu. Terus kedua nyanyilah Andaikan Kau Datang Kembali, agak lumayan tuh. Terus nyanyi Berharap Tak Berpisahnya Teh Reza. Udah. Oke, udah, thank you. Ntar kalau berhasil, kalau masuk ditelepon ya. Oke. Bener-bener gak ada harapan apa-apa. Tiba-tiba, Regina selamat ya, kamu lolos, kamu jadi bisa masuk ke babak video booth. Which aku tuh berkali-kali di season yang sebelumnya gagalnya di video booth ini. Jadi selalu masuk lolos sampai di video booth itu aja. Gak pernah lebih dari itu. Gak pernah. Kasian ya. Terus jadi begitu dibilang masuk, dapat kartu sakti lah istilahnya. Ketika ada audisi besar di Jakarta, 3 hari atau 4 hari kemudian tuh audisi besar Jakarta tuh dibuka, yang ngantri dengan ribuan orang kayak aku yang waktu itu. Jadi aku punya kartu sakti. Kayak gue udah gak ngantri sama orang ini guys. Gue udah ngantri 6 tahun nih. 6 tahun ya gitu. Jadi sampai ke atas diminta nyanyiin lagu yang sama lagi. Hah? Serius? Lagu Indonesia lagi? Ini beneran gak sih, kayak ya udahlah, ini mah udah alamat gak bakal masuk, udah kayak udah bener-bener kayak udahlah ikutin aja lah mereka maunya apa, nyanyi. Oke Regina, seminggu dari sekarang kalau misalnya lolos kita akan telepon gitu. Nah aku udah, ya gue udah tahu Udah hafal nggak tahu karena semua di sini that's it gitu, berhenti. Dan teman-teman yang udah audisi seminggu kemudian tuh kayak, gue udah telepon nih, gue lolos, gimana lolos? Wah, gue ditelepon gak ya? mulai gelisah, mulai panik. Dan kayak dulu tuh aku belum jadi siapa-siapapun, nomor telepon yang sembarangan aku nggak pernah angkat, yang nggak ada di phone aku pasti aku nggak pernah angkat. Tapi karena ini lagi harap-harap cemas, nomor sembarangan pun aku angkat. Siapa tahu ya kan. Nah akhirnya waktu itu aku lagi di kosan jam 9 malam, aku lupa hari apa, tapi lupa tanggal berapa, tapi hari Minggu. Ditelepon lah sama orang Fremantle. Halo, selamat malam Regina, saya Dani dari Fremantle. Selamat ya, kamu lolos ke Judging Artist. Serius Mbak, puji Tuhan. Setelah penantian training aku ingat itu, nangis aku. Karena kayak aku pikir udah lah ya nih juri bertiga nggak budek lah ya, tahu lah ya suara gue bisa lah, lumayan lah, mending lah gitu kan. Udah kayak kan waktu itu Mas Dani, Agnes Monica sama Mas Anang ya. Aku pikir nih
semua udah nggak usah ditanya lagi lah tentang pengalaman mereka di dunia musik ini gitu kan. Kayak, ya mereka nggak budek lah ya, mereka bisa lah ya denger gue bisa nyanyi udah kayak gitu-gitu kan. That's it. Akhirnya datanglah lagi ke audisi yang jadi artis ya kan. Nah, jadi itu kita udah disuruh siapin untuk karantina 1 minggu. Jadi kalau misalnya lolos ya nggak pulang, terus karantina 1 minggu. Udah. Jadi dari 150.000 orang jadi 109 besar. Nah, ketemulah juri artis itu. Debriefnya apa lagi? Nyanyi lagu yang sama pas audisi. Serius gak sih? Bahasa Indonesia lagi dong. Aduh, ini beneran gak sih? Ya udahlah, aku udah kayak ya udahlah, kasih yang terbaik aja lah, udah mikirnya kayak gitu kan. Nyanyilah aku andaikan kau datang kembali karena disuruh kan. Nah, terima kasih untuk Agnes Monica sekali lagi. Akhirnya dia bilang gini, Regina kamu tuh kalau nyanyi luar suka siapa? Langsung lah aku sebut mereknya, Adele, ya kan? Nah, bisa nyanyi lagi, mohon maaf ini lagu yang gue prepare gitu kan, ini yang udah gue siapin, ini apa istilahnya peluru gua gitu kan, udah gue siapin banget nih lagu. Udah akhirnya nyanyilah One and Only seperti yang ditayangkan di TV-TV gitu. Dan yang puji Tuhan akhirnya dapat golden ticket dan seterusnya semuanya menurutku perjalanannya sangat-sangat smooth, kayak tadi aku bilang gak pernah di bottom 3 dan kayak bahkan di 3 besar ditanya, Gin sama Daniel, kalau lu berhenti di sini, siapa yang akan kecewa? Aku bilang, gak ada yang kecewa. Karena dimanapun aku ditempatkan, aku tahu itu udah yang terbaik yang Tuhan kasih. Karena kayak aku bilang tadi, mental aku cuma apa? Gue masuk TV, nyanyi di kafe, gue dibayar mahalan dikit. Karena udah lebih terkenal. Udah lebih terkenalan dikit lah masuk TV. Gak ada sama sekali impian kayak menang nih gue nih tahun ini, sama sekali gak ada. Bener-bener gak ada sama sekali. Tapi ya bener-bener aku baru merasa kayak di tahun 2012 ini aku tuh bener-bener melibatkan Tuhan dalam setiap perjalanan aku, dari audisi, dari semuanya gitu kayak ya Tuhan kalau memang ini dari Tuhan ya udah gitu, kayak udah bener-bener libatin. Makin aku masuk ke 15 besar, aku makin bangun lagi hubunganku sama Tuhan gitu. Justru kayak makanya aku bilang Indonesian Idol ini tuh bener-bener kayak satu turning point buat aku. Ya bener-bener bikin aku tuh bisa melihat Tuhan lebih jelas gitu ketimbang idol-idol sebelumnya. Kayak aku merasa kayak aku yoi banget. Jadi yang membedakan sama idol-idol sebelumnya itu karena penyertaan Tuhan di idol-idol yang setuju itu ya? Aku rasa Tuhan selalu sertai pasti ya, tapi attitude-ku nggak bener waktu di season sebelumnya. Karena kayak aku bilang, aku merasa aku padahal kan suara Tuhan flip, pita suara lo ceok ya kan selesai misalnya gitu. Karena aku merasa aku sombong sekali, merasa hebat, merasa suaraku bagus kayak gitu. Tapi justru ketika aku nothing tulus, gampang banget Tuhan kasih gitu. Aku rasa Tuhan selalu sertai, tapi akunya yang attitude-nya masih belum bagus. Ntar kalau menang ngebreaknya Regina bukan Tuhan. Nah itu tuh poin penting buat kita semua hari ini. Mungkin jemaat di tempat ini. Kau yang memahamiku, kau yang paling mengenalku, kau selalu bersama.
Ada jemaah-jemaah juga yang sedang merasakan hal yang sama. Mereka ngerasa mungkin, kok aku gagal terus sih di bagian ini. Tapi mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau proses dulu di hati kita sebelum kita tuh raih kemenangan itu. Nah, mungkin sebelum lanjut ke Kak Regina, saya mau tanya sama Pastor Roy dan Pastor Daud. Berarti karakter ini sepenting apa sih untuk ketika kita dapat berkat Tuhan supaya berkat itu nggak jadi apa ya, kayak kutuk ya mungkin ya. Kalau saya kan lihat begini, jadi itu cara kerja Tuhan. Dia mau angkat kita sebenarnya gampang. Ya, amin. Tapi dia nggak mau kita tuh jatuh. Yes. Jadi makanya kalau saya lihat perjalanan hidup dari Regina, bagaimana Tuhan bawa terus sampai dia klik benar-benar dengan Tuhan, baru Tuhan. Sehingga waktu dia jadi posisi di atas, aman. Dia tidak merasa bahwa itu karena dirinya. Betul. Dia benar-benar dia bahwa Regina nggak ada apa-apa selain dari Tuhan. Yes. Amin. Kalau dari Pastor Daud? Saya belajar satu sifat ketekunan ya, meskipun di audisi yang ke-7 hampir-hampir kayak nggak mau ya. Tapi kembali kita ingat bahwa Tuhan itu memang sumber ketekunan ya. Tuhan itu sumber pengharapan kita. Jadi pada waktu kita dekat dengan Tuhan, pada akhirnya kita dibangkitkan lagi dengan semangat yang baru ya. Kita bisa merasakan sebuah semangat baru, harapan yang baru. Itu semua karena pada waktu kita memposisikan diri untuk dekat dengan Tuhan ya. Kalau misalnya di pertama, kedua langsung berhasil, ya bisa jadi nanti untuk melejit terkenal gampang saja ya kan, tapi berapa lama itu bertahan? Terus kemudian mampukah kita menjaga hati ini ya kan, supaya tetap bisa waspadaan ya, supaya tetap apa yang diraih yang Tuhan berikan itu tetap menjadi satu berkat di kemudian hari. Karena kalau saya lihat ya saya sih lihatnya dari berita ya kan. Artis itu godaannya kan ya di sekitar itu gitu ya kan. Kemudian juga banyak ada artis yang nggak bisa mengendalikan emosinya, ya, saling melaporkan di polisi. Kalau misalnya udah menikah juga, kemudian rumah tangganya itu gampang sekali jatuh. Nah, saya pikir ini mungkin karena itu tadi ya, dia nggak melalui sebuah proses yang panjang, yang sulit itu tadi ya. Tapi kalau Regina diizinkan Tuhan melalui sebuah proses yang panjang, ya akhirnya kan membentuk dia menjadi pribadi yang dewasa. Amin. Dewasa dan berkenan di mata Tuhan. Amin Tuhan. Amin aja ya. Amin. Nah, terus tadi ada kata yang menurut saya luar biasa banget. Indonesian Idol itu jadi turning point-nya Kak Regina. Kenapa kok Kak Regina pikiran kayak gitu? Nah, ini baru bisa melihatnya sekarang ini ya. Nah, ya. Boleh. Dulu tuh aku nggak bisa ngelihat, nggak ngerasain apa-apa gitu. Sampai akhirnya kayak pas udah menang, salah satu Vice Presidennya Fremantle itu bilang, "You are the lucky number 7." Dia bilang kayak gitu. Ya tadi aku bilang 7777 itu ya. Banyak sejarah yang aku sumpah gak ngeh gitu ya. Sampai akhirnya dia ngomong gitu. Terus kayak, "What do you mean?" gitu kan, orang bule, orang Inggris gitu. Terus, iya, coba deh lo inget-inget. Lo menang tanggal 7, bulan 7. Ini audisi lo yang ke-7. Dan lo Indonesia Idol season yang ke-7. Aku merinding, aku kayak, aku langsung, ini beneran ya, sekira ini beneran gitu. Dan yang lain-lainnya terus kayak aku tarik mundur, aku lihat kayak iya ya. Ayo aku bilang terlalu banyak kebetulan gitu aku gitu. Jadi bukan kebetulan lagi harusnya. Yang kebetulan gitu. Tapi when I look back, gila ya. Dan yang paling aku nggak sangka adalah aku ngelihatnya kayak gini. Saking aku tuh melihat Tuhan tuh romantis ya buat aku gitu. Dia bisa pakai seorang Adele, penyanyi, pemenang Grammy Awards yang banyak banget, untuk apa? Dia pengen nangis, untuk ngangkat anak Bekasi ini. Gitu loh maksudnya, untuk kayak aku jadi di Indonesia gitu ya. Tapi Tuhan pakai dia yang jauh di sana, orang yang aku idolakan, untuk bawa aku ke titik ini. Buat aku tuh gila banget. Kayak bener-bener aku lihat gimana gampang banget gitu Tuhan kalau mau kerjain segala sesuatu gitu. Tapi ya gitu, kita ini mau gimana sama Tuhan gitu. Aku lihat ke belakang hidupku tuh kayak gila ya Tuhan, baik banget sih gitu. Kayak bener-bener aku ngeliat terlalu banyak gitu loh. Kayak setelah Idol, wah literally semua mimpi-mimpiku Tuhan kasih. Contohnya kayak apa? Salah satu peserta American Idol,
yang aku tonton dari awal sampai selesai itu namanya David Cook. Oh ya. Itu aku kayak gila nih orang, cakep banget, suaranya bagus. Bener. Dulu aku kalau nonton bener kayak gitu. Gua kalau ketemu nih orang, gua peluk, gua cium nih orang. Beneran pastor, aku sampai kayak gitu. Pokoknya bener-bener gila nih orang nih, bener-bener aku ikutin semuanya gitu. Dan waktu aku diumumin jadi pemenang, pulang ke hotel, tiba-tiba Twitter, dulu zaman Twitter ya, Twitter rame banget. David Cook bikin greetings. Oh iya. Hello Regina, congratulations, gitu kan, maksudnya udah menang di Indonesian Idol dan looking forward buat nyanyi sama lo tanggal 17. Aku nyanyi akhirnya satu panggung sama dia. Itu yang nggak kebayang banget kan? Mohon maaf, kagak sama sekali. Iya. Terus jadi kayak akhirnya, jadi kayak si Daniel bilang, the winner of Indonesian Idol bakalan collaborating dengan David Cook di tour Asianya dia di Indonesia, gitu. Ya siapapun pemenangnya pada malam itu kan, tiba-tiba aku diumumin terus jadi aku dong gitu, kayak serius gak sih, kayak gitu, serius. Dan akhirnya yang lucu, masih inget ya, aku bilang gue kalau ketemu nih orang, gue peluk, gue cium nih orang, kayak gitu kan ya. Nah, jadi waktu itu 6 besar Indonesian Idol jadi opening act-nya David Cook di tenis indoor. Nah, pas latihan aku udah foto, udah apalah ya, udah nyanyi bareng gitu. Cuman kan pengen ya udah pakai dress yang proper, udah cakep, pengen foto lagi dong ya pasti Pak Pendeta. Udah kan. Ngantri lah kita semua nih 6 besar ini di belakang kan, di backstage. Pengen foto. Tiba-tiba timnya David Cook keluar bilang gini, yang namanya Regina yang mana ya? Saya Mbak. Yang lainnya sorry ya, Davidnya mau Regina doang. Wow. Spesial banget buat Regina. Aku ke backstage, ya kan, masuklah. Terus, hello Regina, apa lah ngobrol, thank you ya, gini. Terus, you know what turns out, kita berdua represent negara kita masing-masing, kita berdua sama-sama season 7. Terus, pas masuk itu, aku dipeluk, aku dicium. Bukan aku yang cium ya. Jadi kayak, aku kayak, gila. Tuhan terlalu romantis, terlalu hal kecil aja buat Tuhan tuh kayak dia bapak yang baik, dia tahu how to spoil his daughter. Ya jadi kayak gila, itu aku kalau ingat sampai hari ini aku benar-benar kayak ya ampun Tuhan, benar-benar. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini salah satunya yang paling berkesan itu. Ya bersyukur sekali ya. Kalau kita ngitung kebaikan Tuhan ya begitu Habis, kagak ada habisnya. Soalnya sama Tuhan tuh diperhitungkan. Iya makanya. Ya, contohnya kayak Makanya bagian kita sekarang ini sebenarnya apapun yang kita alami ya, kita harus selalu bersyukur, ya kan? Audisi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 itu kan perjalanan yang panjang, ya kan? Dan mungkin ada teman-teman kita sih di luar sana yang juga sedang mengalami proses seperti ini. Ya. Coba aja bersyukur, ya dekat aja dengan Tuhan. tekun, dekat Ya, Tuhan. kemudian mencoba untuk terus berharap dan percaya. Ya, pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Amin. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Amin. Tapi terakhir aku mau tanya deh sama Kak Regina. Kira-kira kenapa kok kemenangan ini tuh ditaruh ke Kak Regina? Mungkin ada panggilan sendiri dari Tuhan buat Kak Regina. Apa sih dampak selanjutnya setelah kemenangan ini? Karena aku rasa pribadi kalau dari ceritanya Kak Regina tadi, Indonesian Idol tuh hanya awal. Ya. Awal Kak Regina lebih dekat lagi sama Tuhan dan lebih dipakai Tuhan lebih lagi. Amin. Jadi waktu aku kecil, ya ada satu lagu sederhana liriknya. Judulnya Pelayan Kecil atau apa aku nggak tahu. Tapi lagu itu tuh kayak membekas banget buat aku gitu sampai aku besar gitu ya. Liriknya kayak gini, pakailah aku sebagai pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil, Tuhan pakai aku. Terus terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Terus ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti, ku mau jadi pelayan kecilmu, Yesus sahabatku. Nah jadi kayak aku merasa ya hidupku ini tuh to serve Tuhan, kayak gitu. Dan aku pengen hidupku tuh bisa mengimpact banyak orang, itu impianku, gitu. Dan aku yakin kenapa Tuhan kasih aku menang di Indonesian Idol. Ini adalah platform yang sampai hari ini saya rasa masih jadi ajang pencarian bakat terbesar di Indonesia. Tuhan mau saya dikenal banyak orang supaya hidup saya bisa dilihat juga sama banyak orang
dan saya bisa ceritain siapa Tuhan. Amin. Dan aku sangat bersyukur, kayak tadi Pastor Roy bilang ya, banyak hal buruk juga terjadi dalam hidupku, banyak hal gak enak terjadi dalam hidupku, keluarga, percintaan, pekerjaan, Dari aspek banyak ya. semua aspek hidup banyak yang terjadi dalam hidupku. Aku jadi tahu kenapa aku harus alamin itu semua. Ya itu, untuk ceritain tentang Tuhan, supaya semua orang bisa lihat betapa baiknya Tuhan itu, betapa setianya, betapa panjang, dalam, tinggi, lebarnya kasihnya Dia itu sama kita semua gitu. Jadi aku rasa ya ini adalah cara yang Tuhan pakai bawa aku ke titik ini dalam hidupku, yaitu supaya hidup aku bisa jadi that gospel untuk orang-orang di sekitar aku, untuk orang-orang yang melihat hidup aku. That's why ketika aku bilang tadi 2015 aku sungguh-sungguh maksudnya mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, jadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, bukan cuma KTP gua Kristen, gua gereja Natal Paskah atau hari Minggu doang gua ke gereja, tapi zero kayak ya dengerin ya wow. Misalnya kayak gitu, tapi nol hidupnya. Ngapain ya? Firman Tuhan juga nulis ya kalau pendeta, maksudnya kayak firman itu jatuhnya di mana, ya kan? Di tanah yang mana nih, gitu kan? Nah, aku nggak mau gitu. Struggle sampai hari ini pun masih terus berjuang gitu. Tapi I know my purpose now. Aku tahu tujuan hidupku sekarang apa, dan ya it doesn't mean that aku ikut Tuhan aku jadi orang suci yang gak berdosa kan, gitu ya. I still fail, gitu. Tapi we're still humans, ya. Tapi ya yang aku tahu adalah ya yang Tuhan mau kan kita terus bangkit dan maju terus, usaha terus ya. Istilahnya Daud yang a man after God's own heart aja, dosanya ditulis di Alkitab dilihat banyak orang sampai hari ini gitu. Tapi doesn't mean that dia terus menghidupi dosa kan, gitu. Tapi kan gimana kita mau terus mengalahkan daging kita setiap hari, dan akhirnya ya jadi berkenan gitu loh. Dan that's my goal. Nah, gitu. Mungkin kadang orang kayak, lo jadi Kristen gak usah serius banget. Tuhan mati buat lo serius. Gak bercanda, dia mati di kayu salib buat lo. Ya nggak sih? Maksudnya kayak gitu. Jadi aku tersinggung sekali kalau ada orang yang bilang kayak gitu. Maksudnya jadi Kristen kan gitu-gitu. Enggak, Tuhan mati buat gue serius. Lo aja nggak ngerti mungkin. Iya, mungkin lo belum nyampe di situ tuh, gitu. Maksudnya kayak, to me, experiencing ya hidupku hampir 37 tahun ini sama Tuhan itu anugerah terindah. Amin. Gitu, itu sih. Jadi penting sekali ya kalau kita sudah menemukan panggilan kita, ya kan? Karena kita diselamatkan, kita ditebus, bahkan kita diberkati, itu sebenarnya semuanya harus kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Kita nyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita mengajar firman, bersaksi, juga semua untuk membawa jiwa-jiwa supaya semua juga memuliakan Tuhan. Jadi saya pikir ya itulah tujuan kehidupan kita di dunia, untuk kemuliaannya. Masing-masing memiliki cerita, ya, memiliki jalan hidup sendiri-sendiri, tapi pada akhirnya ujungnya semuanya harus kita bawa untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Seperti itu sih. Kalau dari Pastor Roy? Jadi kita tuh bukan kalau ikut Tuhan setelah itu semut-semut aja. Ada karena turbulensinya kayak tadi Regina ngomongkan, kalau lihat kasus Daud itu karu-karuan ya. Bukan Daud yang ini ya, Pak? Bukannya Mas. Tokoh Daud yang kita. Aja Daud. Cerita hidupnya. Jadi saya lihat begini, bukannya setelah kita juga kalau ikut Tuhan kemudian nggak ada ini, kemudian semut-semut aja, enggak lah. Tapi bagaimana di dalam setiap masalah persoalan kita menunjukkan itu sikap Tuhan dalam diri kita. Dan itu saya lihat sih Regina, congratulations, you bisa menghidupkan Kristus. Amin. Aduh, masih Itu yang terus berusaha. makanya kita jangan sampai malu ya mengakui Tuhan dalam setiap laku kita, tingkah laku kita. Gitu. Kadang-kadang di depan umum mau doa makan aja malu. Ya itulah makanya. Sama-sama. Kita harus berani menunjukkan Kristus lewat kehidupan kita. Ya terutama memang perubahan karakter kita. Tapi bagaimanapun dalam percakapan, dalam pergaulan ya memang biar aja orang tahu kita Kristen, dan mari kita juga hidup secara Kristen yang dewasa. Yang benar-benar menjiwai siapa sih Tuhan Yesus. Karakter Tuhan Yesus dalam hidup kita tuh siapa? Betul. Nah, mungkin kita tutup besok kali ini. Jadi saya mungkin simpulkan aja ya. Jadi perjalanan hidup seseorang tuh berbeda-beda. Ya Pak Ibu, teman-teman, para jemaat BES.
Tapi yang pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa buat setiap kita, dalam Amin. setiap kegagalan kita, dalam setiap struggle kita, mungkin waktu yang tough itu tadi ya. Tapi di waktu-waktu seperti itu justru Tuhan ada, karena Tuhan itu sedang menggiring kita menemukan Dia, dan setelah kita menemukan Dia, tugas kita adalah memancarkan siapa sih Tuhan Yesus dalam hidup kita, memancarkan kekristenan, memancarkan karakter-karakter Tuhan, supaya ya itu tadi seperti Kak Regina bilang, ya hidup kita, purpose hidup kita adalah menjadi seperti Tuhan, menjadi impactful buat Amin. orang-orang sekitar kita. Amin. seperti Tuhan telah impactful dalam hidup kita juga. Amin. Oke, itu aja mungkin. Thank you buat Bapak Ibu dan jemaat yang sudah mendengarkan podcast Best Talk kali ini sampai selesai. Semoga memberkati, dan kami juga terima kasih kepada Pak Roy, Pak Daud, dan Kak Regina untuk berkatnya luar biasa banget. Sampai jumpa di Best Talk selanjutnya dengan bintang tamu yang luar biasa dan cerita-cerita yang sangat inspiratif buat hidup kekristenan kita. See you, God bless.